persandian dan statistik, kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kota Managai Sakat terkait dengan kegiatan screening kesehatan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Puskot Managai Sakat ini, karena ini kegiatan ini ada sifatnya sangat membantu bagi masyarakat, apalagi ini kayaknya diberikan secara gratis ya. Ini sangat membantu sekali. Baik. Paling tidak saya berharap ke depan kalau bisa ini juga bisa dilakukan secara rutin, secara periodik atau berkala, apakah setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, paling tidak jangan terlalu lama lah. Kalau mau dilakukan secara berkala, periodik, itu paling lama 3 bulan atau 6 bulan sekali, supaya sangat membantu bagi karyawan atau staf yang ada di Dinas Kominfo ini, terutama bagi orang yang karyawan yang jarang melakukan general check up atau melakukan pemeriksaan secara rutin, minimal pemeriksaan gula darah, gula darah, kemudian kolesterol, LDL, kemudian asam urat dan sebagainya, fungsi ginjal. Kalau bisa ditambah lagi, bukan hanya tekanan dan gula darah. Kalau bisa ke depannya ya saya saran untuk perbaikan juga, kalau memang anggarannya memungkinkan di Puskot, kenapa tidak. Ini adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat khususnya dan pada aparat, karena aparat ini juga tidak semuanya mampu dan punya keterbatasan waktu juga untuk mau melakukan check up, kecuali mereka yang berinisiatif sendiri atau yang sudah ada gejala-gejala kurang sehat dan sebagainya, itu baru mereka melakukan pemeriksaan atau check up. Nah, saya saran pada pihak Puskot, Dinas Kesehatan khususnya Puskot, bila perlu ini dilakukan secara berkala. Saya kira itu harapan saya. Saya sangat apresiasi sekali bahwa ini ada kegiatan yang sifatnya di samping membantu kepada masyarakat umum, masyarakat pegawai dan sebagainya, paling tidak ini adalah suatu kegiatan sifatnya jemput bola proaktif daripada Puskot. Terima kasih. Baik. Saya sampaikan kepada pimpinan Puskot atas inisiasi daripada Puskot untuk membantu masyarakat dan pegawai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sahabat digital, saat ini kami kedatangan tamu kehormatan dari UPT Puskesmas Managai Toli, dan sementara berlangsung di belakang Anda adalah pemeriksaan kesehatan yang diagendakan oleh Puskot itu sendiri. Dan saat ini kami bersama seorang bapak dan kita akan mengetahui selamat siang Bapak, dengan siapa dulu? Dengan Pak Faisal. Ya, Bapak sebagai apa? Saya sebagai subkoordinator penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten. Ya, baik, untuk screening kesehatan ini, apakah Kominfo sudah masuk kantor yang keberapa ini? Ini sudah termasuk kantor yang ketiga untuk tahun ini. Jadi, adapun kenapa kegiatan ini bisa lahir, karena ini merupakan salah satu bagian dari programnya Dinas Kesehatan, tentunya dari Kementerian Kesehatan. Kenapa bisa ada program ini? Karena sekarang ini kita dihadapkan pada perubahan pola penyakit. Siap, baik. Ada namanya transisi epidemiologi, di mana ada perubahan dari dulu yang mendominasi itu penyakit tidak menular. Sekarang ini penyakit dulu itu penyakit menular, sekarang ini penyakit tidak menular juga sudah mulai mengalami peningkatan yang sangat. Ya, untuk kategori penyakit tidak menular itu seperti penyakit apa semua itu, Pak? Jadi yang dikatakan penyakit tidak menular itu seperti hipertensi, diabetes, dan akhirnya karena ada faktor risiko itu yang bisa berujung ke penyakit jantung dan
stroke seperti biasa kita lihat. Iya, untuk kegiatan screening kesehatan ini juga apakah memang ini program pemerintah daerah atau memang program dari pusat ini? Ya, terkait dengan screening kesehatan ini adalah merupakan program yang dari pusat, tentunya dengan tujuan untuk mendeteksi sedini mungkin terkait faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya pada usia produktif. Karena penyakit tidak menular ini secara ilmiah pada dasarnya adalah penyakit yang tidak dapat diobati, tetapi dapat kita cegah dengan cara melakukan pemeriksaan sedini mungkin untuk mengetahui faktor risiko tersebut. Ya baik, untuk pemeriksaan ini sendiri apakah memang hanya diagendakan khusus di lingkup organisasi perangkat daerah atau memang di tempat umum misalnya seperti di sekolah atau mungkin di tempat umum seperti terminal atau pasar-pasar seperti itu? Jadi kegiatan ini sebenarnya kalau kita bicara jenisnya ada yang kita namakan sekarang itu posbindu. Ya. Posbindu penyakit tidak menular. Nah posbindu ini ada beberapa jenis, ada yang di masyarakat dan ada yang di institusi. Makanya seperti kantor Diskominfo ini merupakan dari bagian dari institusi tersebut. Makanya kita akan perbanyak kunjungan-kunjungan seperti ini ke institusi untuk melakukan pemeriksaan seperti ini. Iya, baik, ini Dinas Kominfo Persandian dan Statistik ini merupakan target hari ketiga begitu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan dari hari pertama, kedua hingga dengan saat ini apa reaksi atau mungkin tanggapan kepada masing-masing OPD dengan adanya screening kesehatan ini? Tentunya paling pertama itu kita tentunya mendapatkan sambutan yang sangat baik. Tentunya karena kegiatan ini pastinya akan memberikan manfaat, tentunya paling tidak bagi kami sendiri Dinas Kesehatan, kami bisa memantau faktor risiko tentunya, dan bagi orang yang kami kunjungi dan periksa karena mereka juga akan mengetahui faktor risiko apa yang ada di diri mereka. Iya, mungkin ada yang ditemukan kendalanya, misalnya ada salah satu orang yang parno dalam tanda kutip, mungkin sudah terbawa emosi atau suasana, mungkin saya diperiksa dengan adanya pemeriksaan, jadi ketahuan saya ini penyakitnya ini. Mungkin ada seperti itu? Kalau seperti itu banyak. Ya. Tetapi ketika kami menghadapi hal-hal seperti itu, tentunya kami memberikan penjelasan bahwa tentunya lebih berbahaya lagi kalau penyakit tidak menular ini kita tidak ketahui ada dalam diri kita, karena ketika kita mengetahui kita sudah bisa antisipasi. Memang contohnya ketika kita mengetahui misalnya kita ada resiko misalnya tekanan, ketika kita sudah tahu tekanan darah kita sekian, berikutnya kita sudah bisa mulai mengatur pola makan kita. Jika perlu minum obat, karena pada dasarnya penyakit tidak menular seperti hipertensi itu kadang kita tidak mampu, tidak kenali. Hanya kadang tiba-tiba muncul ketika sudah parah. Jadi itu pentingnya kita periksa, memang kita ketahui memang kondisi kesehatan kita. Oke, baik. Mungkin yang terakhir seperti apa himbauan atau mungkin ada kata-kata dari Bapak tentang adanya kegiatan ini bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dengan pentingnya memeriksakan secara dini. Ya, silakan. Tentunya kami mengharap adanya dukungan terkait kegiatan ini, dukungan seperti apa yang kami inginkan. Tentunya harapannya masyarakat termasuk instansi-instansi bisa menerima dengan baik kedatangan kami untuk memeriksa, karena tujuan kami memang sangat baik untuk mendeteksi dini faktor risiko. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat, harapannya yang paling pertama itu ada beberapa program-program memang yang harus kita kuatkan untuk mencegah penyakit tidak menular ini. Yang pasti kami menghimbau masyarakat untuk mau cek kesehatannya sedini mungkin, memperbaiki pola perilakunya, seperti mengatur pola makan, rajin beraktivitas fisik, kemudian mengelola stres. Dan mungkin yang terakhir, ini yang paling banyak sering menjadi perdebatan, bagaimana kita menghilangkan perilaku merokok. Merokok ini merupakan salah satu faktor risiko juga. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan demikian sahabat digital, wawancara kita terkait dengan kegiatan screening kesehatan. Dan tentunya kami berharap agar seluruh masyarakat Toli-Toli jangan enggan untuk memeriksakan kesehatannya dari sedini mungkin. Baik, saya Risdawati dan Bapak pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.